Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi ghairil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk mengawali kajian kita pada pagi ini dengan sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia, limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah nikmat dilimpahkannya iman, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat diberikannya waktu, kesempatan, masih diberikan umur, ditundanya ajal kita, sehingga alhamdulillah kita sampai di bulan muqaddimah, bulan qabliyah Ramadan, yaitu kita berada di bulan Sya'ban, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kemudahan untuk senantiasa melaksanakan amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Sya'ban ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghantarkan kita kepada bulan yang kita nantikan, yaitu bulan Ramadan. Senantiasa mengharap dan meminta agar Allah memberkahi di bulan Sya'ban ini, setelah kita meminta diberkahi di bulan Rajab, minta diberkahi di bulan Sya'ban, dan berharap umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Salawat bertasalam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbincang membahas tentang bagaimana kita menguatkan keluarga kita di bulan Ramadan, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang mendatangkan manfaat, ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang menuntun kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kalau untuk diri sendiri, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi
agar kita selalu merasa kurang, selalu merasa butuh terhadap ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang membawa kebaikan, ilmu yang menuntun kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah datangkanlah manfaat, datangkanlah kebaikan apa-apa yang telah aku pelajari, yang telah aku ilmui. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan Nabi agar kita senantiasa merasa butuh dengan ilmu yang bermanfaat. Karena buat apa kita banyak ilmu, banyak tahu, banyak dengar, tetapi ilmu tersebut tidak diamalkan. Ditanya ini tahu keutamaannya, ditanya ini tahu, serba tahu, ya. Tetapi di antara ilmu-ilmu yang sudah kita banyak tahu, hanya sedikit yang kita amalkan. Maka mohonlah kepada Allah agar kita diberikan taufik. Karena hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik, pertolongan oleh Allah, yang mampu mengamalkan ilmu tersebut. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah datangkanlah manfaat. Sudah tahu tentang keutamaan satu ibadah, tapi selama kita berat melaksanakannya, ya, merasa susah melaksanakannya, ini bisa jadi ilmu tersebut belum mendatangkan manfaat, belum mendatangkan kebaikan. Maka mohonlah kepada Allah taufiknya, pertolongannya agar kita dimampukan untuk melakukan amal-amal ketaatan. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ya Allah ajarkan kepadaku hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Ya, setelah kita memohon apa yang sudah kita tahu itu menjadi manfaat, apa yang sudah kita ilmui mendatangkan kebaikan, maka tanda kita butuh terhadap ilmu, ya. Karena Imam Ahmad sampai mengatakan butuhnya kita terhadap ilmu yang bermanfaat itu melebihi kebutuhan makan dan minum. Butuhnya kita terhadap ilmu yang bermanfaat itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum sehari cukup 1 kali. Bahkan kadang-kadang tidak makan dan minum pun kita masih hidup. Tetapi terhadap ilmu yang menuntun kita kepada kebaikan, ilmu yang menuntun kita kepada amal soleh, jauh lebih kita butuhkan. Maka baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa agar dihindarkan dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Sudah hafal Bapak-bapak? Mungkin kita lafalkan bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin, lanjutannya, wa min qalbin la yakhsha, wa min qalbin la yakhsha, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min nafsin
la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi ada 4 doa yang diajarkan Nabi agar kita minta dijauhkan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Minta dijauhkan dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Dijauhkan dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Ya. Yang kedua, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak puas, merasa kurang terus. Ya. Yang ketiga, wa min nafsin, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha, ya, dari hati yang tidak khusyuk. Yang kedua, yang ketiga adalah dari jiwa yang tidak puas, ya. Yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang ditolak, ya. Ini 4 hal menjadi sangat penting agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari 4 hal tersebut. Para ulama menyebutkan yang kedua, ketiga, dan keempat itu adalah merupakan akibat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi munculnya hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak puas, ya, dan yang doa yang tidak dikabulkan itu berasal dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Maka untuk itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilimpahkan ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut bulan Ramadan ini perlu kita memahami tahapan-tahapan agar betul-betul pada bulan Ramadan yang akan kita bersamai, ya, menjadi bulan Ramadan yang mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan. Para ulama menyebutkan bahwasannya persiapan, ya, mengawali sesuatu di dalam beramal, ya, ini menjadi sangat penting. Jadi yang namanya persiapan itu ternyata memiliki peran yang sangat penting, ya, dalam sebuah amal. Orang yang tidak mempersiapkan, ya, dalam satu amal bisa jadi, ya, ketika dia beramal akan melakukan amal tersebut hanya sekedarnya. Ya. Poin yang pertama, dalam setiap kita beramal harus ada persiapan yang maksimal. Ibarat kita akan melakukan sebuah perjalanan, kalau tanpa persiapan itu biasanya sering, ya, terjadi hal-hal yang belum, ya, diprediksi. Umpama kita melakukan perjalanan, ya, belum sempat ngecek mungkin kendaraan, ya, persiapan-persiapan yang harus dibawa apa saja. Apabila itu diabaikan, ya, maka ketika di dalam perjalanan ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, maka kita akan mengalami, ya, hal-hal yang mungkin membuat kita lebih sulit. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan menyiapkan untuk satu amalan, ya, ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga amalan yang kita lakukan menjadi amalan yang dilakukan dengan maksimal. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, ya, beliau menjelaskan tentang sebuah persiapan sebelum beramal. Beliau menyebutkan ada
dua perkara yang wajib kita waspadai. Ada dua hal yang wajib kita waspadai, ya, terutama kaitannya dengan satu amalan. Ya, ketika kita beramal harus kita waspadai, harus kita perhatikan betul. Beliau mengatakan salah satunya adalah at-tahawun bil amri idza hadara waktu. Yang pertama, ketika kita akan melakukan suatu amal yang harus kita jauhi, yang pertama adalah at-tahawun, meremehkan bil amri atas satu perintah hadara waktuhu, ya, sampai amalan tersebut datang kepada kita dan kita belum siap. Ya. Beliau mengatakan kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Maka ketidaksiapan kita terhadap amalan tersebut adalah salah satu bentuk meremehkan perintah tersebut. Saya ulangi lagi ini kalimatnya, ya. Imam Az-Zuhri mengatakan ketidaksiapan kita dalam beramal sampai perintah itu datang kepada kita dan kita belum siap-siap, itu termasuk meremehkan perintah tersebut. Ya. Maka dikatakan akibatnya ketidaksiapan kita, ya, karena kita mentang-mentang merasalah wis biasa, ya, itu rutinitas, ya, maka ketidaksiapan tersebut ini akan melahirkan kelemahan dan menjadikan amalan tersebut, ya, amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang jarang kita dapatkan, ya, tentang kesiapan untuk beramal itu menjadi pondasi penting sampai amal tersebut kita lakukan. Ya. Imam Az-Zur'i beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang dampak dari ketidaksiapan kita ketika datang satu perintah, ya, umpama kita contohkan ketika datang waktu sholat, ketika muadzin menyerukan sholat, ya, antara seseorang yang menyiapkan diri, ya, sebelum perintah sholat itu datang, ya, umpama zuhur sekarang hampir jam 12 umpama, ya, orang yang menyiapkan diri, ya, oh ini akan datang waktu sholat zuhur. Dia mempersiapkan dirinya, pekerjaan sudah dia tinggalkan, dia sudah bersiap-siap, ya, dia mengambil air wudu, ya, dia sudah mempersiapkan diri. Begitu azan, dia langsung berangkat ke masjid. Ketika dia menyiapkan diri sedemikian rupa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguatkan dia, memudahkan dia untuk melakukan ibadah sholat. Berbeda dengan seseorang yang dia tidak mempersiapkan, ya, dia mungkin ketika azan masih sibuk dengan pekerjaannya, bahkan ketika qomat, iqamah dikumandangkan, dia merasa lah nanti masih mendapatkan rakaat pertama, ya, atau dia zuhurnya mungkin ini biasanya imamnya agak lama gitu, ya, entah baca apa gitu, ya, nanti mungkin masih dapat. Ketika dia melakukan sholat, hasilnya berbeda. Dan kita pernah merasakan, ketika kita akan melakukan ibadah dan punya persiapan, maka ibadah yang dilakukan itu akan dilakukan dengan begitu maksimal. Tapi ibadah yang dilakukan tanpa persiapan, ya, kadang-kadang menjadi berat, ya, untuk sholat itu masya Allah wis komat, lah wis nang umah baik. Ya, akhirnya kita menjadi lemah, bahkan kita melakukan ibadah tersebut ada keterpaksaan.
Maka Imam Az-Zuhri mengatakan ibadah yang dilakukan tanpa persiapan sampai menjadikan amal ibadah tersebut kita lakukan dengan keterpaksaan, ya, dilakukan mungkin dengan penuh rasa berat. Ingat, itu termasuk at-tahawun, termasuk meremehkan amal tersebut. Dan beliau mengatakan, ya, akibatnya pun sangat besar, yaitu akan dilemahkan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan terhalang dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 83. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin saat peristiwa perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini perang yang walaupun akhirnya tidak terjadi peperangan karena Allah Subhanahu wa taala melemahkan musuh-musuh. Perang Tabuk ini sebenarnya perang yang dahsyat karena kaum mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan satu hegemoni yang besar, lawan besar yaitu Romawi, Rum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan kekuatan mereka sehingga tidak sampai bertemu perang. Sudah ciut duluan mereka. Walaupun jumlahnya sangat besar, mereka berkumpul orang-orang yang memusuhi Islam, tapi Allah lemahkan mereka. Perang Tabuk ini adalah perang yang tidak ringan. Saat itu Madinah dalam keadaan paceklik, dalam keadaan sulit, musim kemarau. Ya, ketika datang perintah perang ini, ya, yang biasanya ketika akan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merahasiakan kapan perjalanannya, kapan dimulai, arahnya kemana, itu sangat rahasia, tertutup. Ya, tapi peristiwa perang Tabuk ini Rasulullah mengumumkan, ya, di hadapan kaum muslimin akan perang ini. Ya. Dan ketika perang ini diumumkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang beriman semuanya mereka menyiapkan diri, mempersiapkan diri. Pasar-pasar pada waktu itu penuh dengan orang-orang yang mempersiapkan diri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang bisa ikut perang adalah mereka yang mampu. Ya, sehingga para sahabat yang mampu mereka menginfakkan hartanya. Abu Bakar menginfakkan hampir seluruh hartanya, Utsman Umar separuhnya, ya. Bahkan ada sahabat yang tidak punya apa-apa datang kepada Nabi membawa satu genggam kurma. Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang. Hartaku cuma segini. Bahkan disebutkan di dalam surah At-Taubah ini ada orang-orang yang nangis datang kepada Nabi berlinang air mata ingin ikut perang tapi ditolak oleh Nabi. Ada orang-orang yang ingin ikut perang tapi ditolak oleh Nabi. Alasannya apa? Karena persiapannya tidak cukup. Yang ikut perang harus punya kuda perangnya, ya, harus punya senjata, perbekalan. Banyak orang-orang yang mengadu kepada Nabi, nangis di depan Nabi ingin ikut perang. Itu gambaran orang-orang mukmin begitu datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian orang-orang yang mereka beralasan. Siapa mereka? Adalah orang-orang munafikun. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ir raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum." Wahai Muhammad, kalau engkau nanti kembali kepada kepada salah satu kaum dari mereka, maksudnya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik saat itu di Madinah, ya mereka bersama kaum muslimin. Mereka sholat, mereka bersama Nabi, mereka ibadah sama Nabi. Tapi ketika mereka jauh dari Nabi, mereka adalah musuh-musuh Nabi dan kaum muslimin. Ya, di depan Nabi memperlihatkan keislamannya, tapi di luar jauh dengan Nabi mereka memusuhi Nabi dan
kaum muslimin. Itu orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok orang-orang munafik. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, fasda'dzanuka, lalu kemudian mereka meminta izin, ya, untuk kembali berperang, maka katakanlah kepada mereka, kami tidak boleh keluar bersama engkau selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala, ya, murka terhadap orang-orang munafik, ya, karena mereka ketika datang perintah mereka tidak ikut mempersiapkan diri. Ketika Rasulullah kembali dari Tabuk, kembali dari peperangan, ya, mereka orang-orang munafik datang kepada Nabi dengan alasan-alasan, wahai Nabi, saya enggak ikut perang karena mungkin anak saya begini, istri saya begini, banyak alasan, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka, ya, mereka kembali datang kepada Nabi, wahai Nabi, besok saya mau ikut perang. Kalau ada perang lagi, saya akan ikut perang. Maka dikatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jika mereka minta izin kepadamu untuk kembali berperang, tolak mereka. Jangan pernah ikut mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar mereka, ya, di ayatnya, karena mereka sesungguhnya mereka telah rela tidak ikut berperang bersama kalian di kali yang pertama, yaitu peristiwa Tabuk. Karena peristiwa Tabuk itu mereka tidak mempersiapkan sama sekali. Ketika datang pasukan berangkat, mereka tertinggal dari pasukan. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, jangan sekali-kali mereka ikut berperang. Ya. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, ya, kepada orang-orang yang tidak ikut berperang pada waktu itu? Karena mereka tidak mempersiapkan diri. Sampai datang waktunya untuk berangkat, mereka belum apa-apa, ya, sehingga mereka mungkin gedaga-daga dan segala macam, akhirnya mereka tidak ikut perang. Bahkan di dalam surah At-Taubah juga ada 3 orang sahabat Nabi yang mereka pun tertinggal tidak ikut perang. Ya. Ini yang disebut, ya, 3 orang yang akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabatnya Ka'ab bin Malik, ya. Terus Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga adalah Murarah bin, saya lupa. Yang ketiganya adalah Murarah, ya. Jadi Ka'ab bin Malik, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga adalah Murarah bin Ar-Rabi. Itu 3 orang sahabat yang mereka ketinggalan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ada hadis panjang tentang sahabat Ka'ab bin Malik ini, ya, tidak ikut berperang karena dia tidak mempersiapkan diri. Sampai akhirnya pasukan Nabi sudah pergi jauh dan dia tertinggal di Madinah. Itu disebutkan hadis tentang Ka'ab ini, Masya Allah. Setelah Rasulullah kembali dari Tabuk, 3 orang sahabat ini mendapatkan hukuman dari Nabi. Ka'ab bin Malik ini dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin tidak diajak bicara, ya, dibiarkan, dicuekin satu Madinah. Bayangkan. Disebutkan di dalam hadis, Ka'ab bin Malik sampai Nabi, ya, itu tidak menjawab salamnya siapa? Ka'ab bin Malik. Jadi hukuman orang-orang yang tidak ikut perang pada waktu itu mendapatkan hukuman yang begitu berat. Sampai disebutkan Ka'ab bin Malik itu hatinya hancur, ya, dibiarin oleh kaum muslimin, oleh Nabi pun tidak diperhatikan, jawabnya salam pun tidak dijawab. Sampai akhirnya Ka'ab bin Malik, ya, dia sudah frustasi karena Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan, ya, wahyu tentang keadaan 3 orang yang tidak ikut perang. Tapi orang-orang munafik dibiarkan oleh Nabi. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat 3 sahabat ini? Karena mereka tidak mempersiapkan diri. Ka'ab bin Malik waktu itu dia sudah mau menyiapkan, ya, tapi dia karena sibuk dengan kebunnya sehingga dia tertinggal. Apa yang menjadi poin penting di sini? Allah Subhanahu wa taala menghukum karena ketidaksiapannya
sampai dia tidak ikut berperang. Bahkan dijelaskan di dalam surah Taubah yang ke-46, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin. Dan jika mereka mau berangkat untuk berperang, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah engkau bersama orang-orang yang tinggal. Perhatikan, walau aradul khuruja, seandainya mereka itu mau keluar untuk berperang, la a'addu, sesungguhnya mereka itu harus mempersiapkan diri. Perang tanpa persiapan ya setor nyawa. Ya, peperangan tidak ada persiapan, hanya setor nyawa. Maka ini perintah dalam Islam pun, untuk satu amalan yang akan kita lakukan ini harus ada persiapan yang matang. Ya, bahkan di ayat ini orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dalam satu amalan, karihallahum bi'asahum, Allah itu benci terhadap ya keberangkatan mereka. Kalaupun mereka ikut perang, Allah membenci mereka. Fasabbatahum, maka Allah akan melemahkan mereka. Ya, poin-poin dari ayat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahapan kita dalam beramal itu diawali dengan persiapan yang maksimal. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan maksimal, kita akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh kita, sholat kita kok berat. Ya, sholat kita kok enggak khusyuk. Itu bukan berarti ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membenci amalan kita. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan asal-asalan. Kita melakukannya dengan penuh rasa berat, tidak ada keikhlasan. Ya. Jadi ada yang mengatakan kalau kita sholat berat, ya, kalau kita sholat itu merasa berat dilakukan, bukan berarti kita malas. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membenci. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka berkaitan dengan Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar betul-betul Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses, ya, keluarga kita menjalani ibadah Ramadan dengan maksimal, maka perlu persiapan yang maksimal. Maka di antara persiapan Ramadan ya yang maksimal ini tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan kita, menjadi qudwah kita, memberikan contoh. Di antaranya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Ya. Jadi satu tahapan yang harus kita lakukan ya adalah memahami bagaimana Nabi pun mempersiapkan dirinya sebelum datang Ramadan dengan persiapan yang maksimal. Seperti orang mau berangkat perang. Ya, dengan persiapan yang maksimal, melatih fisik yang maksimal, kendaraan yang maksimal, ya, persiapan yang maksimal. Maka Ramadan pun demikian, persiapan kita. Sesungguhnya ini persiapan akhir itu adalah di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Ya, kita perlu pelajaran dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zaid ini dia merasa tertarik, ya, ketika memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya mengundang perhatian sahabat Usamah bin Zaid tentang bagaimana persiapan Nabi ya di bulan Sya'ban. Maka sahabat Usamah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ini berbeda, menyikapi bulan Sya'ban ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, di bulan Sya'ban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnah.
Ya, Rasulullah memperbanyak puasa sunnah. Selain puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan puasa sunnah yang lainnya, Rasulullah ini banyak melakukan puasa di hari-hari di bulan Sya'ban. Sahabat ini agak merasa heran, ya. Yang akhirnya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan seperti mana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kita tahu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini sangat mudah melakukan ibadah puasa sunnah. Contoh, ketika Nabi di pagi hari menanyakan kepada istrinya, adakah makanan hari ini? Ketika jawaban dari istri-istri Rasulullah mengatakan, wahai Rasul, tidak ada makanan. Apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Pernah nggak Pak gitu? Ya, di rumah orang apa-apa nih wis lah nyong puasa baik. Rasulullah itu terbiasa kalau tidak ada makanan. Ya. Rasulullah itu dengan mudah mengucapkan, kalau begitu saya puasa hari ini. Itu bukan hanya di hari Senin dan Kamis, tidak. Ini yang disebut dengan puasa mutlak. Nah, Bapak, puasa mutlak. Boleh jenengan puasa mutlak, ya, dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Sya'ban ini, bahkan di riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah beliau menyempurnakan puasa kecuali di bulan Ramadan, dan tidaklah Nabi berpuasa yang lebih banyak melainkan di bulan Sya'ban. Sehingga sahabat Usama ini merasa ini perlu ditanyakan kepada Nabi, kenapa wahai Rasul engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya? Maka pertanyaan sahabat ini membuka ilmu. Satu pertanyaan dari seorang sahabat, terbukalah ilmu bagi kita. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab atas pertanyaan dari sahabat Usama. Rasulullah bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu ma baina Rajabin wa Ramadhana." Alasan Nabi yang pertama kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dzaka syahrun, karena di bulan Sya'ban ini yaghfulun nasu anhu, banyak manusia yang lupa, yang lalai, tidak memperhatikan bulan Sya'ban ini. Banyak orang yang lalai dari apa? Dari ibadah. Lalai dari memperbanyak ibadah. Apalagi kata Nabi, ma baina Rajabin wa Ramadan. Apalagi letaknya ini terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu adalah bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dilarang ada peperangan. Orang-orang Arab pada waktu itu mereka paham betul bulan-bulan mana saja yang mereka itu berhenti, ya, gencatan perang. Di antaranya adalah bulan haram, ya. Di antaranya bulan haram. Dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itu mereka berhenti berperang. Ya. Lalu kemudian setelah mereka berhenti berperang di bulan Rajab, maka Sya'ban itu adalah mereka sudah mulai beraktivitas kembali. Perang ya perang lagi. Ya, kesibukan mereka mencari air, maka dikatakan Sya'ban dari kata yatasha'ab, artinya berpencar mencari air. Dikatakan Sya'ban juga dikatakan dari kata asy-syi'ab, itu jalan, ya. Jadi mereka di bulan Sya'ban itu berpencar segala aktivitas, sehingga mereka lupa akan kemuliaan bulan ini. Maka Nabi berkata, ya, dzalika syahrun yaghfulun nas, bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Apalagi kalau sudah berbicara tinggal menghitung hari bulan Ramadan,
orang fokusnya adalah di bulan Ramadan. Tapi salah ya, kaprah apa yang harus disiapkan. Kadang kalau berbicara Ramadan yang ada di benak kita bagaimana mempercantik rumah, ya, kendaraan, bagaimana nanti mungkin ketemu keluarga segala macam. Yang kita ada di pikiran kita adalah bukan tentang bagaimana ibadah. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ya, yang pertama, Sya'ban itu bulan banyak dilupakan oleh manusia. Lalu Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arib mengatakan, kalau ada waktu, momen, ya, banyak manusia lalai terhadap satu ibadah, maka pahalanya itu kalau kita melakukan ibadah di saat orang-orang itu lalai, ini ibadahnya akan berlipat pahalanya. Saya ulangi, ya. Yang pertama, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena itulah bulan yang banyak dilalaikan manusia, ya. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa, maka Ibnu Rajab mengatakan karena amalan yang dilakukan saat orang itu rata-rata mayoritas lalai, pahalanya besar, pahalanya berlipat. Jadi ibadah yang dilakukan kebanyakan orang itu lupa, itu nilainya besar. Contoh, kenapa sholat tahajud, qiyamul lail itu adalah sholat sunnah yang paling Allah cintai. Kenapa sholat tahajud menjadi sholat yang pahalanya itu melebihi sholat sunnah yang lainnya? Kenapa? Karena saat orang-orang dalam keadaan tidur. Wasallu bil-laili wan-nasu niyamun. Dan sholatlah kalian pada malam hari saat orang-orang itu kebanyakan lagi lalai, lagi tidur. Pahalanya beda. Sholat duha kapan waktu yang terbaik, Pak? Sholat duha itu yang terbaik adalah saat matahari sudah mulai meninggi, ya, sudah mulai agak panas. Disebutkan saat anak-anak unta itu terbangun karena panasnya matahari. Di saat itu kadang-kadang orang, lagi kurang nyaman, mesti banyak orang yang memilih waktunya mungkin dalam keadaan lebih nyaman. Contoh lagi, wudhu dalam keadaan dingin, indal makarih, saat orang-orang itu benci, gak suka, ya, itu pahalanya kenapa? Berlipat. Karena itu jarang dilakukan. Orang yang mau datang ke pasar, saya pernah membahas dulu, lalu dia berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa hayyun la yamut, dan seterusnya. Kenapa pahalanya dicatat menjadi 1 juta pahala? Alfa hasanah. Dan Allah akan mengangkat derajatnya, ya. Allah akan menghapus kesalahannya. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau mau masuk ke pasar, jarang yang mau berzikir, apalagi di pasar berzikir kepada Allah, jarang. Maka pahalanya ini berlipat. Maka begitu juga orang yang melakukan ibadah di bulan Sya'ban ini, di saat banyak orang yang lalai, itu pahalanya bernilai besar. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Ya. Jadi ibadah yang dilakukan saat mayoritas orang itu meninggalkannya, itu adalah ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Dzalika syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan saat diangkatnya amal-amal kita ke siapa? Ke Rabbul Alamin. Diangkatnya amal kita, dilaporkannya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Ya, jadi amal-amal kita itu distorkannya oleh para malaikat pencatat amal itu bertahap. Yang pertama, amal kita ada yang setorannya harian. Ada sifatnya harian. Jadi amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang pertama harian. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar.
Ada malaikat yang senantiasa bolak-balik mendatangi kita, mencatat kita, malaikat sip malam dan malaikat sip siang. Dan mereka bertemu ya di waktu fajar dan nanti bertemu di waktu asar. Yang malam membersamai kita, menuliskan amal-amal kita, nanti di waktu subuh naik membawa catatan amal dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang ditorak, mana yang diterima. Begitu juga di siang hari, di penghujung siang, malaikat yang mencatat itu akan naik di waktu asar membawa amal kita dan akan dilaporkan mana yang ditolak, mana yang diterima. Masya Allah. Ini harian kita itu distorkan, Pak. Jadi buku catatan amal kita bukan saat nanti ketika kita mati, ya saat di hari kiamat baru dicek, tidak. Amalan kita itu ada yang disetor harian. Dibawa oleh para malaikat nih, siang ini apa saja yang dilakukan. Waktu asar itu diangkat. Ya. Lalu nanti bergantian malaikat ya di malam hari sampai nanti waktu subuh amal kita dicatat. Distorkan. Itu yang ada yang bersifat harian. Ada yang bersifat pekanan. Yaitu adalah setiap hari Senin dan Kamis. Kenapa baginda Nabi itu berpuasa di Senin dan Kamis? Karena Rasulullah SAW dia menginginkan saat amalannya distor itu dalam keadaan berpuasa. Itulah kenapa ya ada yang bersifat bulanan. Hadis ini adalah menjelaskan amal pun ada yang disetor yang bersifatnya tahunan, laporan tahunan. Dicek hariannya, dicek mingguannya, dicek ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menerima amal 1 tahun kita, dan inilah adanya di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan laporan tahunan kita. Mana amalan-amalan yang menjadi amalan yang ikhlas karena Allah ya, yang Allah Subhanahu wa taala cinta dengan amal tersebut, diterima oleh Allah, dicatat dalam amal kebaikan. Mana amalan-amalan yang hanya sekedarnya saja dilakukan tanpa ikhlas, itu yang akan menjadi catatan keburukan-keburukan kita. Wal'iyadzubillah. Maka bulan Sya'ban ini ya menjadi bulan yang harusnya banyak kita memperbaiki. Ya, karena amalan-amalan kita distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir nanti adalah amalan yang distorkan saat kita tutup buku. Itulah ajal kita datang, maka selesailah buku catatan kita. Itu baru nanti distorkan semuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu baginda Nabi mengatakan, "Fa'uhibbu ayyurfa 'amali wa ana shaim." Maka aku sangat senang ya ketika buku amalanku diangkat, catatan amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Ya, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan yang persiapan kita ya, selain mempersiapkan diri di bulan Ramadan ya, adalah bulan Allah Subhanahu wa taala akan menerima ya, diterimanya, diangkatnya amal kita. Pertanyaan dari seorang sahabat membuka ilmu ya tentang bagaimana sikap kita di bulan Sya'ban ini. Maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk mempersiapkan diri kita agar di bulan Ramadan nanti kita berpuasa dengan maksimal ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaitannya dengan keluarga kita ya? Maka tidak ada persiapan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan Ramadan kecuali kita mempersiapkan diri kita, keluarga kita. Kita mulai start walaupun ini sudah di penghujung ya. Karena para salafus saleh terdahulu persiapan mereka itu 6 bulan. Ya, persiapannya 6 bulan untuk Ramadan, itu startnya 6 bulan. Ya. Maka paling tidak di bulan Sya'ban ini ya, di hari-hari kita silahkan memperbanyak ibadah-ibadah. Ya. Kalau yang mampu puasa silahkan perbanyak puasa. Mampunya sedekah, perbanyak sedekah. Ya, bukan nanti menunggu di bulan Ramadan saja, tapi persiapan kita dari sekarang.
yang mempunyai baca Al-Quran banyak, silahkan dengan Al-Quran. Ya. Bahkan Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, ya, Rajab itu adalah bulan menanam, Sya'ban bulan mengairi, ya, merawat tanaman, Ramadan bulan memanen tanaman. Bagaimana mungkin ada orang yang mau memanen tapi dia tidak pernah menanam dan merawat, gitu ya. Bagaimana kita akan panen kalau sekarang kita belum menanam? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita menanam amal-amal itu? Ya kembali dari Rajab. Ya, persiapannya 2 bulan minimal. Ya, paling tidak di bulan Sya'ban ini kita mulai memilih, ya, memperbaiki amal-amal kita dari mulai saum sunnahnya. Paling tidak Senin Kamis di Rajab ini diperketat. Ya, nanti kalau ketemu Ayyamul Bid diperketat. Bahkan kalaupun mau puasa, silakan puasa mutlak. Hari Jumat gak ada kegiatan, lagi nyatet, puasa mutlak. Hari Sabtu gak ada kegiatan, gak ada mungkin yang membuat kita, badan kita, fisik kita capek, sudah puasa. Jadi Rasulullah ini berpuasa mayoritas di bulan Sya'ban. Umpama Sya'ban itu ada 29 hari, kalau dikatakan mayoritas, ya Nabi itu puasanya mungkin bisa jadi 28 hari, 27 hari, 25 hari. Itulah yang dilakukan oleh Rasul. Tapi Rasulullah tidak menyempurnakan puasa di bulan Sya'ban. Ya. Jadi Rasulullah tidak puasa full, tapi Rasulullah secara umum mayoritas itu beliau berpuasa. Jadi boleh di bulan Sya'ban ini kita puasa mutlak, ya, atau puasa Daud, gitu ya. Ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi bulan yang dimuliakan. Maka insyaallah dengan persiapan yang maksimal, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita. Allah akan ridho kepada kita. Tapi orang-orang yang tidak persiapan, baru hari pertama sudah tepar. Ya, hari kedua aduh lambungnya mulai kerasa. Hari ketiga sudah mulai, ya, mungkin sudah mulai enggak kuat. Ini bukan karena dia tidak kuat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yang melemahkan dia. Bisa jadi Allah yang melemahkan dan Allah tidak suka dengan puasanya. Seperti mana tadi peristiwa di Tabuk, ya, orang-orang munafik, mereka untuk ikut perang saja Allah nolak. Kenapa? Karena pertamanya dia tidak mempersiapkan diri. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan waktu di bulan Sya'ban ini, kita mulai memperbaiki amal-amal kita. Salat kita diperketat, ya. Salat wajibnya maksimal, ya, di masjid. Adzan itu sudah persiapan, gitu ya. Bacaan Al-Qur'an kita mulai startnya jangan nanti Ramadan. Dari sekarang sudah mulai membaca Al-Qur'an. Sedekahnya sudah mulai kita lakukan, sehingga di Ramadan ini kita mudah-mudahan bisa memanen amal-amal kebaikan, ya. Karena kalau kita tidak mempersiapkan, ya, sering saya menyampaikan ibarat petani punya lahan yang akan digarap, ya. Kalau dia ingin tumbuhannya itu tumbuh dengan baik, keluar hasilnya yang baik, ya, maka dia harus menggarap dulu. Tanahnya yang tadinya mungkin kering, gersang, ya, tandus, berarti mulai digemburkan, mulai disirami, dikasih pupuk, lalu milih tanaman yang baik, disirami terus dirawat, maka insya Allah akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang maksimal insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu saya berpesan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita maksimalkan bulan Sya'ban ini, bulan untuk meningkatkan amal soleh kita, qobliyah Ramadan, ya. Kalau sholat itu ada qobliyah, maka Sya'ban ini adalah qobliyah, ya. Dan kalau Sya'ban ada Ramadan ada qobliyah, ada ba'diyahnya nanti. Puasa 7 hari, ya, setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mari memperbaiki hari-hari kita di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal-amal saleh, menguatkan ibadah, yang mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita lebih siap. Karena persiapan mengawali sebuah amal ini memiliki pondasi yang penting agar amal tersebut bisa dilakukan dengan tuntas
dilakukan dengan maksimal insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.